Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iftah ya alim iftah alaina futuhal arifin waftah lana abwaaba rahmatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Alhamdulillah sama-sama kita melanjutkan pengajian kitab tafsir surah Yasin ini. Sebelum pengajian ini sama-sama kita membaca suratul Fatihah. La hadratin Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Ila hadratil anbiya wal mursalin wal awliya wa salihin. والأئمة المجتهدين وسادة الصوفية المحققين والمفسرين والمحدثين والفقهاء الأصوليين وفروعهم وجميع مشايخنا ومن له حقا علينا ولأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Fafi alimil ghaibi qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bilumin fid dharain amin. Fafi alimil ghaibi haula'il qaum. Fafi alimil ghaibi, dan dalam alam ghaib, haula'il qaumi, yaitu mereka kaum kasirun, suatu kaum kasirun yang banyak, la ya'rifuhum, tidak mengetahui terhadap kaum tersebut, ahadun, salah seorang, siwallahu ta'ala, selain Allah Ta'ala. Jadi di sebuah alam ghaib, ya, banyak kaum-kaum atau terdapat kaum-kaum yang tidak diketahui kaum tersebut kecuali Allah Ta'ala. Wa fi tafsiri Syekh anna fi alimil ghaibi sama'un wa ardun wa jibalan wa biharon wa arsyan wa kursiyan wa syamsan wa qamaran wa nujuman. An-nafi dalam wa fi tafsir Syekh Asy-Syaikh, dan di dalam tafsir Asy-Syaikh, an-nafi alimil ghaibi, sungguhnya di alam ghaib, samaun, apa itu langit, wa ardon, dan bumi, wa jibalan, samaan wa ardon, langit dan bumi, wa jibalan, dan gunung, wa biharon, dan laut-laut, wa arsyan, dan arsy, wa kursiyan, dan kursi, wa syamsan, dan matahari, wa qamaran, dan bulan, wa nujuman, dan bintang-bintang. Wa hadzal alam, dan alam ini, inda alimil ghaibi, di sisi alam ghaib, kal qatrati minal bahri, seperti halnya tetesan air, minal bahri, dari laut. Jadi alam ghaib yang tidak diketahui oleh makhluk, ya, itu disebutnya alam ghaib. Ya, baik itu di langit,
di bumi, ya kita tidak mengetahui di bawah lapisan bumi yang 7 lapis ini ya terdapat apa saja, kita tidak mengetahui gitu. Begitu juga di atas langit sana, apa saja kita tidak mengetahui. Di gunung sana ya kita tidak mengetahui. Di laut ya, ada berapa juta makhluk hidup, kita tidak mengetahui. Ya, di arasy-Nya Allah kita tidak mengetahui singgasananya, baik di kursi, baik itu inti dari matahari, kita tidak mengetahui. Dan inti dari bulan, ya, kita juga tidak mengetahui. Yang kita tahu adalah permukaannya saja, permukaan bulan, ya, dan bintang. Yang kita tahu ya hanya ya dari jauh saja bintang. Nah, ini alam-alam yang tidak diketahui atau alam-alam gaib ini hanya setetes saja gitu ya. Ketika diibaratkan itu tetesan air ya di dalam apa laut ya. Jadi alam-alam gaib yang sedikit yang kita tidak ketahui itu ya ibaratnya kecil gitu. Ada lagi yang besar, ada yang lagi yang lebih besar, alam-alam gaib yang kita tidak ketahui gitu. Kama ruwiya anna wahidan, sebagaimana meriwayatkan, kama ruwiya, bagaimana diriwayatkan anna wahidan, sungguhnya seorang, matun, itu mati orang. Wasalla, dan menyolatkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala janazatihi, terhadap jenazahnya itu orang yang mati. Wa dhahaba, dan membawa bi janazatihi, terhadap jenazahnya itu orang yang mati, ila qabrihi, ke kuburannya itu orang yang mati. Wa dufina, dan dikubur orang yang mati tersebut. Faraja, maka kembali, ila baitihi, maka kembali Nabi ila baiti, ke rumahnya Nabi. Faqamat, maka berdiri siapa Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa masat, dan mengusap Sayyidah Aisyah biadiha, dengan tangannya Sayyidah Aisyah, imamatan Nabi alaihi salatu wasalam, sorban Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Waqalat, maka berkata Sayyidah Aisyah, ya ajaban, alangkah kagetnya, wahai sangat kaget. Balat, membasahi imamatuka, imamah sorban kamu, wasaubuka, basah ya, balata basah, balat basah ya, imamatuka, apa sorban kamu, wasaubuka, dan baju kamu, minal matori, daripada hujan. Wa fi dzalikal yaumu laisa fihi mator, dan pada hari itu tidak, padahal laisa fihi, tidak ada fi, di hari itu, matorun, apa hujan. Itu. Fa'aliman Nabi alaihi salatu wassalam anna Aisyata, sungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ra'at matara alamul ghaibi. Ra'at, melihat Sayyidah Aisyah matara, akan hujan, alimul ghaibi, alamil ghaibi, di alam ghaib. Nah, ini salah satu permisalan alam ghaib yang hanya diketahui ya beberapa orang saja. Ini sebagaimana diriwayatkan, suatu waktu ada orang yang mati, kemudian Rasulullah menyolati dan membawa jenazah orang tersebut ke kuburannya dan menguburkannya. Kemudian ketika Rasulullah kembali
ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah ini langsung mengambil sorban Rasulullah dan mengusap sorban Rasulullah itu dengan tangannya, yang menganggap sorbannya itu apa, basah. Itu basah dari hujan. Tuh, basah dari hujan, dan bajunya Rasulullah juga dipegang atau diusap itu basah karena hujan. Kalau menurut Sayyidah Aisyah. Padahal pada waktu itu ya, tidak terjadi hujan. Itu. Cuma Sayyidah Aisyah ya beranggapan itu saat itu terjadi hujan. Rasulullah mengomentari, anna Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, sesungguhnya Sayyidah Aisyah itu melihat hujan itu di alam gaib itu. Ya, di alam nyatanya sebetulnya tidak hujan, ya di alam gaibnya hujan. Ya bisa jadi saat menguburkan jenazah ini, ya jenazah yang orang yang mati tadi itu secara alam gaib itu hujan, gitu bisa jadi. Ya. Walaupun secara orang-orang yang terlihat oleh pandangan mata itu tidak hujan, gitu. Nah, maka Rasulullah mengomentari seperti itu. Faqala alaihi salamu al-yauma bima ghattait bima ghattaitu ra'saka bima ghattaita ra'saka. Faqalat bima ghattaitu ra'saka. Maka mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam, al-yaumu, hari ini, suatu hari, bima, pada hari itu ya, bima ghattaita ra'saka, dengan apa engkau menutupkan kepalamu. Qalat, maka mengatakan Sayyidah Aisyah, ghattaitu ra'si biridaika, aku menutupi kepalaku biridaika dengan selendangmu. Tsumma qala alaihi salatu wasalam, kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, dzalikar ridau, selendang itu qad rafa'an basarika, telah terangkat ya, an basarika, dari pandangan, an basariki, dari pandanganmu, al hijaba, akan penghalang. Fara'aitu matara, fara'aita maka engkau melihat, engkau matara, hujan alam alimil ghaibi, pada alam ghaib. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata lagi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, wa fi alimil ghaibi matarun, ya di alam ghaib itu ada hujan. Wa ghamamatun, dan ada awan. Wa syamsun, dan ada matahari. Wa qamarun, dan ada bulan. La yaroha, tidak melihat terhadap itu matar, ghamam, syams, qamar, illa awliya'u wassalihuna, kecuali para kekasih Allah, wassalihuna, dan orang-orang soleh. Jadi ada satu alam gaib yang memang tidak bisa dilihat kecuali oleh para aulia dan para solihun. Wa qallu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa mimma la ya'lamun, ayat wa mimma la ya'lamun, wa mimma, dan dari sesuatu hal, la ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Isyaratun, itu menjadi isyarah, ila hadhil madhkurati, terhadap yang dikatakan ini. Jadi segala suatu hal yang mereka tidak ketahui itu termasuk adalah alam ghaib. Ya.
Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wa ayatun dan bermula ciri lahum bagi itu bagi mereka al-lailu apa malam, naslahu menggantikan minhu dari itu malam apa an-naharu siang. Naslahu menanggalkan kami minhu dari itu malam an-naharu apa siang faida maka ketika ada mereka mudlimuna termasuk dalam keadaan kegelapan. Faida maka ketika itu tiba-tiba mereka mudlimuna termasuk dalam kegelapan. Ai maksudnya ya dulu ala kudratina menunjukkan ala kudratina terhadap kekuasaan kami. Wa wahdaniyatina dan keesaan kami. Anna sungguhnya anna nanza'al yauma minal laili sungguhnya menanggalkan kami al-yauma akan hari minal laili dari malam. Fahum maka mereka dakhiluna termasuk mereka fidzul mati dalam kegelapan. Wa maknahu maknanya nadhabu bin nahari kami menghilangkan bin nahari dengan siang. Wa naji'a dan mendatangkan kami bilaili dengan malam. Wa dzalikas dan itu annal asla hiya dzulmati. Sesungguhnya asal dari ini semua yaitu hiya adzulmatu. Itu kegelapan. Wan naharu dan siang itu dan siang dakhilun itu masuk alaiha kepada kegelapan. Fa idza ghuribatis syamsu maka apabila terbenam apa matahari salakha menanggalkan apa an-naharu siang minal laili daripada malam. Fatadharu dzulmatu maka telah nampak apa dzulmatu kegelapan. Fa'alima maka mengetahui min hadza dari ini semua annal laila sungguhnya malam itu aslun asal wan naharu dan siang itu far'un ya itu cabang. Fa'in kila maka jika dikatakan al-lailu malam itu afdalun lebih utama amin nahari daripada atau siang itu. Jadi pada ayat ini ya Allah berfirman bahwasannya termasuk ciri-ciri yang menjadikan tanda kekuasaan Allah dan keesaan Allah yaitu ya, bagi ya ciri-ciri keesaan Allah dan kekuasaan Allah bagi mereka ya bagi kita semua juga yaitu adalah menanggalkannya siang dari malam, melepaskannya siang atau menggantikannya siang dari malam. Jadi ketika matahari terbit, ya maka terjadilah siang hari. Gitu. Nah, kenapa di sini dikatakan salakho? Kata-kata salakho ini menanggalkan ini berarti siang ini ibaratnya sebagai kulit saja gitu. Jadi aslinya itu malam gelap. Tuh. Maka ketika matahari terbit gitu ya. Nah, siang itu menutupi gitu. Nah, menutupi
kegelapan ini. Nah, gitu. Jadi makanya dikatakan naslahu minhun nahar. Ketika mataharinya terbenam, ya maka gelap, kembali gelap lagi. Nah, ini semua adalah menunjukkan kekuasaan kami, kata Allah, menunjukkan keesaan kami. Sungguhnya penanggalan atau pergantian hari dari malam kemudian masuk kepada siang. Ya, ini malam ini menandakan kegelapan. Kemudian datang lagi siang, terang. Nah, maka dikatakan bahwasannya al-aslu hiya dzulmatu wan naharu dakhilun 'alaiha. Asalnya itu adalah ya kegelapan. Ya, sama, kita juga kalau jiwa kita ini asalnya kegelapan. Penuh dengan kebodohan. Kemudian apa? Disinari dengan cahaya ilmu. Nah, jadilah kegelapan itu tertutup, kebodohan itu tertutup dengan cahaya ilmu. Gitu. Nah, begitu juga ya di muka bumi ini asalnya semuanya gelap. Ketika diberikan cahaya matahari menjadi terang. Gitu. Ketika matahari terbenam gelap lagi. Nah, begitu lagi ketika matahari terbit terang lagi. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran juga bagi kita bahwasannya orang yang tercerahkan atau orang yang memiliki atau diberikan cahaya keilmuan maka akan menjadi termasuk orang-orang yang tercerahkan, bukan orang-orang yang termasuk di dalam kegelapan. Itu. Sehingga dikatakan di sini ya annal laila aslun wan naharu far'un. Sungguhnya malam itu adalah asal, ya, pokok, ya, dan siang itu adalah cabangnya. Itu. Sebab memang ya kita semua ya dunia ini semua berasal dari kegelapan. Ya, dari kegelapan. Tidak ada cahaya sama sekali. Ya, maka Allah menciptakan matahari menjadilah terang. Gitu. Asalnya sebelum ada cahaya matahari ya belum ada belum terang gitu, masih penuh dengan kegelapan. Gitu. Fa in kila maka apabila ditanya dikatakan al-lailu afdalu am an-nahar. Malam lebih utama atau apa atau an-nahar atau siang. Al-jawabu maka menjawab al-jawabu itu jawaban, al-jawabu maka menjawab al-lailu itu malam afdalun lebih utama li'annahu khalaqa minal jannati. Karena sungguhnya malam itu khuliqa diciptakan minal jannati dari surga. Wan naharu dan siang minan nari daripada neraka. Li'annahu karena sungguhnya jawaban itu warada fil asari terdapat fil asari di dalam asar sahabat atau pendapat sahabat. Anna fil jannati nuron. Sungguhnya di surga itu ada cahaya. Wa dzulmatu anna fil jannati sungguhnya di surga itu nuron itu terdapat cahaya wa dzulmatan dan kegelapan. Wa jama'a Allahu dzulmatul jannata. Dan mengumpulkan siapa Allah zulmatal jannati akan kegelapan surga.
Fakhalaqa minha, maka menciptakan Allah minha dari itu kegelapan al-lailu apa? Malam. Falam tabqa maka falam tabqa maka tidak tetap fil jannati di dalam surga itu zulmatun apa? Kegelapan. Wa jama'allahu nuron jahannama. Dan mengumpulkan Allah nuron akan cahaya jahannam, cahaya neraka jahanam. Wa khuliqa dan diciptakan minu dari itu jahanam an-naharu apa? Siang. Falam yabqa maka tidak ada fi jahannami di neraka jahanam nurun apa cahaya. Oh, jadi kenapa ketika ditanya malam atau siang yang lebih utama? Maka jawabannya adalah malam lebih utama. Kenapa? Karena malam ini diciptakan dari surga dan siang diciptakan dari neraka. Tuh, li'annahu karena sungguhnya ada ya ini pendapat ini diambil dari perkataan sahabat, sesungguhnya surga itu ya di surga itu ada cahaya dan ada kegelapan. Awalnya nih surga itu ada cahaya dan ada kegelapan. Kemudian Allah mengumpulkan kegelapan surga itu dan diciptakannya dari kegelapan surga itu apa? Malam. Jadi malam di dunia ini diambil dari kegelapan surga. Itu diambil. Diciptakan, Allah menciptakan malam di dunia ini dari kegelapan surga. Maka tidak ada, maka sekarang sampai saat ini tidak ada itu kegelapan di surga. Yang ada apa? Cahaya di surga. Itu. Karena apa? Sudah dijadikan malam kegelapannya. Wa fil jannati dzulmatun wa jama'allahu nuron jahannam. Oh ya. Wa jama'allahu dan mengumpulkan Allah nuron akan cahaya jahannam. Jahannam cahaya neraka. Ya. Wa khuliqa dan diciptakan dari itu cahaya neraka itu apa an-naharu. Wa khuliqa dan diciptakan min dari itu cahaya neraka an-naharu apa? Siang. Maka falam yabqa tidak tetap sekarang itu pada saat sekarang ini fi jahannami di neraka jahanam nurun apa cahaya. Jadi di neraka juga ada cahaya ada kegelapan gitu. Nah, cahayanya ini diambil ya oleh Allah kemudian diciptakanlah untuk siang di dunia ini. Maka saat ini ya sampai sekarang ini tidak ada cahaya di neraka. Itu adanya kegelapan. Fakulluha dzulmatun. Fakulluha maka semuanya itu di neraka jahanam dzulmatun apa? Kegelapan. Itu. Fannaharu maka siang mahallul maksiyati tempatnya kemaksiatan. Walailu dan malam mahalul istighfari tempatnya memohon ampun. Wal udri dan keringanan, wan nadamati dan kesedihan. Nah, dan siang itu ya kebanyakan orang ya melaksanakan maksiat karena apa? Karena pada bangun siang gitu ya. Jalan keluar sebentar ke luar rumah ya sudah melihat kemaksiatan. Ya kalau malam kebanyakan orang pada tidur, walaupun ada juga yang melakukan maksiat gitu. Tapi kebanyakan ya di siang hari. Kenapa? Karena bangunnya di siang hari. Nah, sedangkan malam itu ya tempatnya apa? Berdoa, meminta ampun gitu.
mengungkapkan ungkapan kesedihan gitu ya, curhat sama Allah. Nah, itu malam hari. Wallailu yasturul uyub, dan malam menutupi kekurangan. Wan naharu, dan siang yakshuful uyuba, ya, membuka kekurangan. Ya kalau ya maling aja kan malam hari susah dilihat. Ya, nggak kelihatan. Makanya orang ya maling banyak kan malam hari gitu. Ya ini ketutup kekurangan, kejelekan ketutup kalau malam hari itu. Nah, kalau malingnya siang hari kan kelihatan. Ya, maka kebuka kejelekan. Falailu siarul asyikina ilallahi. Nah, maka malam hari siarul asyikina, perjalanan bagi orang-orang yang cinta ilallahi, kepada yang rindu ya ilallahi, kepada Allah. Tuh. Malam hari ya sering dipakai oleh orang-orang yang rindu kepada Allah. Ya laita auqat taha tadumu, ya laita, tidak, ya laita auqatuha, tidaklah tersisa auqatuha, apa waktunya itu para asyikin, tadumun, untuk mencucurkan air mata. Wan naharu, dan siang hari, sukun, apa itu, wan naharu, dan siang hari, sukun itu pasar, ahlud dunia, pasarnya ahli dunia. Tuh, ya kalau siang ya pasar ya pada buka. Ya malam mana ada pasar buka. Ada pasar online buka. Tapi nggak bisa transfer. Bisa transfer ya kalau ada banking. Kalau nggak punya banking nggak bisa. Nah, gitu. Jadi pasar pasar itu ya kebanyakan siang. Ya pasar malam paling sampai jam berapa? Nggak sampai pagi. Tuh. Dan waktu-waktu tertentu saja. Nah, jadi pasar ya, siang itu ya tempatnya pasar ahli dunia. Tuh. Walailu, ya mana ada orang misalnya ketemuan meeting ya di jam 2 malam kan nggak ada. Ya mau ketemuan sama genderuwo apa. Walailu sukun ahlul akhirati. Nah, dan malam itu pasarnya ahlul akhirah, ahli akhirat. Ya, banyak orang bermunajat, banyak orang berdoa di malam hari. Amma alimtu anna Ibrahim alaihissalam labisa khal'atal khil'ata fil laili. Adapun amma amil tu, adapun mengetahui aku, anna Ibrahim, sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, labisa khil'atal khillati, menggunakan tahta kekasih, fil laili, ya dalam malam hari. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Jadi falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, maka tatkala melihat alaihi, terhadap Nabi Ibrahim, al-lailu, apa malam, ra'a, melihat Nabi Ibrahim kaukaba, akan bintang. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu ya memakai pakaian, memakai gelar kecintaannya itu di malam hari.
dan berpikirnya itu di malam hari ketika dalam sebagaimana firman Allah, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika menampakkan alaihi kepada itu Nabi Ibrahim, ya, apa al-lailu malam, ra'a melihat Nabi Ibrahim, berpikir Nabi Ibrahim kaukaba, akan bintang. Nah, ini ketika Nabi Ibrahim itu mencari dalam tahap pencarian Tuhan, gitu ya. Dalam tahap pencarian Tuhan, Nabi Ibrahim melihat bintang itu pada malam hari, berpikir, oh ini apakah ini Tuhanku? Nah, gitu. Wasami'at al-malaikat, dan mendengar siapa malaikat sauta tasbiha Yunus alaihissalam, suara tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam, fi batnil huti, di dalam perut ikan hut, fil laili, di malam hari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fanada fi dhulumati an alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fanada, maka bermunajat fi dhulumati, dalam kegelapan, alla ilaha illa anta, sungguhnya tiada Tuhan illa anta, kecuali engkau, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ini sungguhnya aku, kuntu, ada aku, minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan hut, ya, itu melakukan tasbihnya di malam hari. Wa Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam, kana fi jabalin Turisina, ada ketika di gunung Turisina ini, sakranun, ya, pingsan Nabi Musa, min mahabbatillahi ta'ala, ya, dari cinta terhadap Allah Ta'ala. Ya, sakranun, asalnya mabuk. Ini mabuknya karena cinta gitu, bukan mabuk bir, bukan, ya. Ya, sehingga pingsan, tidak sadar ketika karena apa? Karena cintanya kepada Allah. Wa ja'ala yurakkisu min syauqihi, dan menjadikan yurakkasu, ja'ala yurakkasu min syauqihi, dan menjadikan keguncangan min syauqi, dari kerinduan Nabi Musa. Jadi dirinya guncang karena saking rindunya kepada Allah, sehingga juga sampai mabuk kepayang karena cintanya kepada Allah. Wa kanat hadhil waqi'atu, dan kejadian ini fil laili, di malam hari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa wa'adna Musa salasina lailatan. Wa'adna, dan menjanjikan kami Musa, kan Nabi Musa, salasina lailatan, 30 malam. Wa nabiyuna Muhammadun alaihi salam, dan nabi kami, ya, nabi kita Nabi Muhammad alaihi salam, balagha mencapai manzilatan rafi'atan, tempat yang tertinggi, wahia qaba qausaini, dan tempat tertinggi itu qaba qausaini, ya, fil laili, di malam hari. Jadi mencapai tempat yang namanya qaba qausaini ini, ya, ketika Mi'raj, ya, itu
pada malam hari Nabi Muhammad. Gitu. Sebagaimana firman Allah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhana ma suci Allah alladzi yang asra memperjalankan bi 'abdihi terhadap hambanya, hamba Allah lailan pada malam hari. Oh. Wa kama qala alaihi salamu, dan sebagaimana sabda Nabi alaihi salam, Nabi alaihi salatu wasalam, inna fil laili la sa'atun. Sungguhnya di dalam malam hari itu, pada malam hari itu, la sa'atun, terdapat satu waktu, la yuafiquha rajulun muslimun, tidak menetapkan terhadap malam itu, tidak melaksanakan terhadap malam itu rajulun muslimun, seorang yang agama Islam, yas'alullah ta'ala, memohon orang tersebut Allah Ta'ala terhadap Allah Ta'ala fiha, di malam itu, di malam hari itu, khairan, lebih bagus, illa a'tahu, kecuali memberikan terhadap orang itu, iyahu, hanya kepada orang tersebut. Watilka sa'atu, dan watilka sa'atu, dan itu waktu, itu satu waktu itu, fi kulli lailatin, di setiap malam. Jadi ya, dalam sabda Nabi juga dikatakan, pada satu malam itu terdapat satu waktu yang mana ketika seorang muslim, orang agama Islam, seorang yang beragama Islam memohon di waktu tersebut, ya, memohon kepada Allah di waktu tersebut, ya, maka Allah akan memberikan permohonan itu, ya, hanya kepada orang tersebut saja, gitu. Dan permohonan itu mengandung sebuah kebaikan, gitu ya. Maka Allah akan memberikan permohonan tersebut hanya kepada orang itu saja, langsung kepada orang itu saja. Itu permohonannya itu dikabulkan oleh Allah. Ya, satu waktu itu apa? Yaitu fi kulli lailatin, pada setiap malam. Jadi di setiap malam hari itu ada satu waktu yang mana ketika seorang agama Islam memohon kepada Allah, maka akan diberikan permohonan itu. Nah, jadi kenapa malam ini ya diunggulkan dibandingkan siang hari, ya salah satunya kejadian-kejadian yang terdapat atau yang terjadi pada para nabi dan pada para rasul, yaitu kejadian-kejadian yang luar biasa itu ya terdapat ketika malam hari, gitu. Ketika Nabi Ibrahim ya ditampakkan kepadanya, bertanya tentang siapa Tuhannya, yaitu kejadiannya berpikirnya itu ya pada malam hari itu. Kemudian ketika Nabi Yunus bertasbih, ya, bertasbih ketika dimakan oleh ikan hut, itu bertasbihnya ya di malam hari. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW atau ya Nabi Muhammad itu Mi'raj, ya itu terjadi pada malam hari. Dan ketika Nabi Musa ya berdialog dengan Allah, nah itu terjadi di malam hari juga, itu ketika di Bukit Tursina. Maka kama qala alaihi salam, dan sebagaimana sabda Nabi alaihi salam, idza dhahaba salasani minal laili, ketika datang sepertiga dari malam hari, yanzi'u malakun,
melepaskan siapa malaikat biidznillah ta'ala dengan izin Allah ila samai dunia ke langit dunia. Artinya turunlah gitu. Jadi menampakkan menampakkan siapa para malaikat biidznillah ta'ala dengan izin Allah ila samai dunia menuju langit dunia. Fayasihu, maka membenarkan ini para malaikat ini, fayaqulu, dan mengatakan para malaikat ini, hal min sahibi hajatin, apakah terdapat yang memiliki hajat, memiliki kebutuhan. Wahadal waktu, dan ini waktun qabulul hajati, waktu terkabulnya hajat. Jadi dikatakan dalam sabda Nabi juga, ketika sepertiga malam malaikat menampakkan atau turun ke langit dunia dengan seizin Allah. Kemudian ya mengatakan, siapa saja ini yang memiliki kebutuhan di malam ini. Ya, siapa saja yang memiliki kebutuhan, maka pada waktu ini, maka saat waktu inilah ya akan terpenuhi kebutuhannya ketika meminta. Wa kama qala alaihi salam, bagaimana firman Nabi alaihi salam, alaikum biqiyamil laili, disunahkan atas kalian biqiyamil laili, akan beribadah malam hari. Fa innahu, maka sungguhnya qiyamul laili, ibadah malam hari, adatus sholihina, itu kebiasaan para orang-orang soleh, al-mutaqaddimina, yang telah terdahulu, min qablikum, sebelum kalian. Nah, jadi sebagaimana disabdakan oleh Nabi juga, ya, bahwasannya ya disunahkan atas kita semua untuk melaksanakan qiyamul lail. Ya, karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan para hamba-hamba Allah yang soleh yang terdahulu. Gitu ya. Jadi orang-orang hamba-hamba soleh, orang-orang yang terdahulu itu ya sering melaksanakan qiyamul lail. Fahadihi, maka ini fahadil khoslatu, maka kesempatan ini tuqarribukum, mendekatkan kalian ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi kesempatan qiyamul lail itu sebagai ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Wa kaffaratu dunubakum, dan menghilangkan dosa-dosa kalian. Ya, sebagai penggugur, wa kaffaratu dzunubakum, dan sebagai penggugur dzunubakum, akan dosa-dosa kalian. Jadi pergunakan malam hari itu atau qiyamul lail itu ya sebagai dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan juga sebagai penggugur dosa-dosa kita. Wa kana alaihi salatu wassalam yakumu wa tahajjadu fil laili. Dan ada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakumu, mendirikan atau melaksanakan Nabi, wa tahajjadu, dan bertahajud Nabi, fil laili, di malam hari, hatta tawarramat qadamahu, sehingga luka, hatta tawarramat, sehingga terluka, qadamahu, dampal kakinya, ya, kedua telapak kakinya Nabi, min kasratil qiyami, disebabkan banyak berdiri, fi sholati, pada sholat, dalam sholat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah tahajud
ibadah qiyam pada malam hari sampai-sampai ya terluka kakinya, telapak kakinya itu ya bengkak gitu ya, sampai bengkak telapak kakinya. Karena apa? Karena kelamaan, saking lamanya berdiri ketika sholat. Waqala, maka kila dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ghafarallahu ta'ala laka, benar-benar mengampuni Allah Ta'ala bagimu. Mata qaddama yang telah terdahulu, min dzambika dari dosamu, wa mata akhra dan yang akan datang. Falam tatahammal hadhil masyaqqati fit ta'ati. Maka tidak menanggung hadhil masyaqqati, keberatan ini, fit ta'ati, dalam ketaatan. Jadi suatu saat Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, engkau kan sudah diampuni ya perbuatanmu yang telah lalu dan yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah, sudah maksum lah gitu, sudah terjaga dari kesalahan lah gitu. Nah, apakah tidak menjadi berat ya ketika sudah diampuni, ya sudah diampuni oleh Allah, sudah dimaksum oleh Allah, apakah apakah enggak berat ini masih melakukan ketaatan aja gitu ya, masih sholat aja ya, masih membaca Quran aja, padahal kan udah diampuni dosanya. Nah, gitu. Ya. Faqala, maka menjawab Rasulullah, afala akunu minasyakirin. Apakah tidak boleh aku berada minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka Rasulullah menjawabnya, afala akunu minasyakirin. Apakah tidak boleh saya ini termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi kan kalau sudah begitu, kalau sudah diampuni oleh Allah, ngapain pakai beribadah segala, begitu pertanyaan gampangnya lah gitu. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, afala akunu minasyakirin. Apakah enggak boleh saya ini termasuk orang-orang yang bersyukur? Ala ma an'amallahi ta'ala, terhadap suatu kenikmatan Allah Ta'ala, alayya, terhadap diriku. Fa'awjadani, maka menemukan terhadap diriku, minal adami, dari ketiadaan, ila wujudi, menuju keberadaan. Afala ashkuru, apakah tidak boleh aku bersyukur? Wa'atini, dan memberikan kepadaku Allah Ta'ala, Allah, al-aqla, akan akal, wal fikra, dan pemikiran, wal fahma, dan pemahaman, wal nubuwata, dan kenabian. Afala ashkuru, apakah tidak boleh aku bersyukur? Wa'atini, dan memberikan kepadaku at-taufiqa, akan ketaufikan, taufik, ila ta'ati, menuju ketaatan. Apalah ashkuru, apakah tidak boleh aku bersyukur? Wa qabla ta'ati wa ibadati, sebelum ketaatanku dan ibadahku. Faya ayuhal ghafilun, maka wahai orang-orang yang lalai. Hal sami'tuhum, hal sami'athum kalama nabiyukum Muhammadun alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kan sudah diampuni, sudah maksum, kok masih kuat, masih saja beribadah kepada Allah, ya. Padahal kan itu ya berat gitu. Nah, kata jawab Rasulullah, apakah saya tidak boleh bersyukur terhadap nikmat Allah, terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada saya, sehingga saya ada ini yang tadinya tidak ada. Saya ini tidak ada tadinya, terus jadi ada. Nah,
Itu kan menandakan ya kita bersyukur gitu. Kemudian apakah saya tidak boleh bersyukur ketika saya diberikan oleh Allah akal, pemikiran, pemahaman, kenabian. Kemudian apakah saya tidak boleh bersyukur ketika saya diberikan taufik untuk menuju ketaatan. Ya, sebab banyak yang tidak diberikan taufik oleh Allah. Nah, maka saya ingin bersyukur atas pemberian itu. Faya ayuhal ghafilun, maka wahai orang-orang yang lalai, hal sami'athum, apakah mendengar mereka, hal sami'tahum, apakah kalian mendengar kalian terhadap mereka kalam nabiyakum, ucapan nabi kalian Muhammadan alaihi salatu wasalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hasratahu liman doyya'al laila bil ghaflati. Ya hasratahu, wahai orang-orang yang dalam kerugian, liman doyya'al laili, bagi orang-orang yang menyempitkan malamnya, bil ghaflati, dengan kelalaian, dengan kelupaan. Wa yanadamatahu, wahai orang-orang yang sedih terhadap malam, terhadap kejadian. Liman adhaban nahara bil maksiati, bagi orang-orang yang pergi berangkat siangnya bil maksiati, dengan kemaksiatan. Ala, ingatlah, annallahu ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, la yahruku, tidak membakar Allah Ta'ala, sahibal ainain, pemilik kedua mata. Aina tabka fil laili, mata yang menangis. Ainu tabka fil laili, yaitu mata yang menangis fil laili, pada malam hari. Min khasyatillahi ta'ala, dari ketakutan terhadap Allah Ta'ala. Wa aina, dan mata, dan akan mata, la tanamu minas sahri, tidak tidur, minas sahri, dari waktu malam hari, fi sabilillah, dalam jalan Allah Ta'ala. Apakah engkau, wahai orang-orang yang lalai, apakah kalian tidak ingat perkataan Nabi Muhammad SAW, Nabi kalian Nabi Muhammad SAW, wahai orang yang rugi ketika malamnya itu sempit dengan kelupaan. Tiba-tiba malamnya dipakai bergadang, ya tiba-tiba, udah pagi lagi aja ini. Nah, belum sempat baca Quran, belum sempat berzikir kepada Allah. Waduh, tiba-tiba udah subuh lagi aja ini. Ya, dipakai oleh ngobrol-ngobrol gitu. Nah, ini maka merugi akhirnya. Karena apa? Karena ghaflah tadi, lalai, lupa. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan juga, wahai orang-orang yang dalam kesedihan, ketika siangnya itu dipergunakan untuk kemaksiatan. Ini, jadi malamnya dipakai waktu-waktu yang menyebabkan kelupaan, dan siangnya dipergunakan untuk melaksanakan kemaksiatan. Sehingga mengatakan Rasulullah dalam selanjutnya, ingatlah, Allah Ta'ala itu tidak akan membakar, tidak akan mensiksa, tidak akan menyiksa Allah bagi orang-orang yang kedua matanya itu, ya, ketika malam harinya itu dipergunakan untuk menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Karena takut sama Allah, akhirnya mencucurkan air matanya. Dan
Karena matanya dipergunakan untuk beribadah, menghidupkan malam-malamnya di dalam rangka beribadah di jalan Allah Ta'ala. Jadi itu, dua mata yang tidak dibakar atau tidak disiksa oleh Allah. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah di malam hari. Dan mata yang tidak tidur di sepanjang malam untuk dipergunakan dalam rangka beribadah di jalan Allah Ta'ala. Makanya kenapa dikatakan malam ini lebih utama ya daripada siang, ketika malam itu dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, tapi ya sebaliknya, kalau malam harinya malah dipergunakan untuk suatu hal yang membuat lupa, bergadang yang tidak guna, ya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, apalagi nonton hiburan ke diskotik, ya ngetrek malam-malam, nongkrong-nongkrong, minum-minuman, narkoba, maka itu mengandung sifat lalai, sifat lupa, dan terjerumus akan dosa, kemaksiatan. Jadi malam harinya bukan dipakai untuk meneteskan air mata karena takut kepada Allah, malah dipergunakan untuk hura-hura. Nah, akhirnya termasuk orang-orang yang lupa. Kenapa? Karena merasa sempit malam harinya. Tiba-tiba, oh udah siang lagi aja nih, udah pagi, udah subuh lagi aja nih ya kita ngobrol. Nah, kenapa? Karena dipergunakan untuk suatu hal yang tidak berguna. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita termasuk orang-orang yang selalu menghidupkan malam-malam kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha wallahu a'lam bimuradi waswab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi jana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi jana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa wasi'an wa shifaan min kulli da'in saqam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin thayyibin tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika.